Salam, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Paskah. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, mari kita baca beberapa ayat berikut ini. Kitab Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Kitab Keluaran 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kitab Imamat 23 ayat 5, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kitab Bilangan 28 ayat 16. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Kitab Ulangan 16 ayat 4 dan 6. Ayat 4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Berdasarkan iat-iat tersebut muncul pertanyaan, mengapa penting bahwa Yosua memilih untuk merayakan Paskah meskipun ada tugas yang mendesak dan besar untuk merebut tanah perjanjian? Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan penting kedua yang mendahului penaklukan adalah perayaan Paskah. Perayaan ini dilakukan pada malam hari di hari ke-14 bulan itu, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Makna simbolis dari perayaan Paskah mendapat penekanan khusus. Peristiwa-peristiwa dalam kitab Yosua mencerminkan peristiwa Keluaran. Paskah mengingatkan kita pada malam tulah ke-10, dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12. Ketika malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir dan melindungi orang Israel, hal ini diikuti dengan keluaran dari Mesir, penyeberangan Laut Tebrau, dan perjalanan melalui padang gurun. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya, kisah generasi kedua dimulai di padang gurun, berlanjut dengan penyeberangan sungai Yordan, melaksanakan sunat dan perayaan Paskah, menuju saat-saat penting ketika campur tangan Tuhan yang ajaib lainnya diharapkan untuk melawan musuh-musuh Israel, yaitu penduduk Kanaan. Bersama dengan semua peristiwa sebelumnya, perayaan Paskah menandai dimulainya era baru dalam sejarah Israel. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, melalui simbol anak domba yang dikorbankan, Hari Raya Paskah menunjuk kembali kepada penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi juga menunjuk ke depan kepada penggenapan pelambangan di dalam anak domba Allah. Kita bisa temukan dalam kitab Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Kitab 1 Korintus 5 ayat 7, kitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, yang telah menebus kita dari belenggu dosa pada perjamuan malam, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling agung. Yesus mengubah Paskah menjadi peringatan akan kematiannya itu, bisa kita temukan di dalam kitab Matius 26 ayat 26 sampai 29 dan kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Namun, saudara-saudara sekalian, Paskah dan perjamuan Tuhan menandakan sebuah realitas yang bahkan lebih mulia, yaitu bahwa umat tebusan akan menyeberang ke Kanaan surgawi. Yohanes penerima wahyu menggambarkan peristiwa kegenapan penyeberangan ini sebagai kelompok 144.000 yang berjalan di atas lautan kaca, kegenapan Laut Merah, dan Sungai Yordan. Di hadapan takhta Allah, kita bisa baca lebih lengkap dalam kitab Wahyu 4 ayat 6 dan kitab Wahyu 7 ayat 9 dan 10, dan merayakan kegenapan Paskah dan perjamuan kudus pada perjamuan kawin. Anak domba kitab Matius 26 ayat 29 dan kitab Wahyu 19 ayat 9. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah cara-cara yang dapat kita lakukan bahkan ketika kita tidak sedang merayakan perjamuan kudus?
agar realitas salib selalu ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.